Setelah ditinggal Pak Samsudin, Sony melangkah menuju bangku beton di bawah pohon beringin. Dia bertanya kepada seorang lelaki, adakah masjid di sekitar sini? Lelaki itu menunjuk ke sebelah utara sekaligus menjelaskan jalan menuju ke masjid. Sony segera melangkah, dan setibanya di masjid, dia menjamak sholat maghrib dan isya, kemudian zikir dan berdoa. Setelah itu Sony merebahkan diri, mencoba tertidur sambil menahan rasa lapar yang melilit perutnya. Dan pada akhirnya, subuh pun datang. Sony ikut sholat berjamaah bersama jamaah lainnya. Pagi pun datang menjelang. Sony keluar dari dalam masjid. Dia berjalan menuju ke timur, searah dengan tempat pohon beringin. Tapi tempat itu sepi, tidak ramai seperti yang semalam. Sony membatalkan niat menuju ke pohon beringin. Dia menelusuri pinggiran jalan raya ke arah utara. Waktu terus berjalan dan panas matahari pun mulai menyengat. Dan jalan raya itu juga mulai sepi dengan kendaraan yang lalu lalang. Sony tiba di sebuah jembatan. Di bawahnya sebuah danau dikelilingi hutan di ujung sana. Sony berdiri lama, berpegangan pada besi palang jembatan. Lamunannya menjelajahi nasib yang entah bagaimana. Tiba-tiba, Sony dikejutkan dengan suara keras yang menggetarkan besi palang jembatan. Sony menoleh. Di ujung jembatan sana, sesosok tubuh tergeletak bersama sepeda motornya. Tanpa berpikir panjang, Sony berlari untuk menolong. Didapatinya seorang gadis sedang tertindih sepeda motor dan terjepit besi palang jembatan. Dengan segera Sony mengangkat dan menggeser sepeda motor, kemudian menghampiri sang gadis. Tolong mas, kakiku, rintis sang gadis. Astagfirullahalazim. Kaki di bagian betis sang gadis terjepit dan tertancap besi palang jembatan yang bengkok. Sony mengangkat besi palang jembatan, kemudian menarik kaki sang gadis dengan perlahan-lahan. Ya Allah, darah mempuncah keluar dari betis sang gadis. Tanpa berpikir panjang, Sony melepas baju kaos yang dipakainya, kemudian membalik betis sang gadis yang terluka. Kalaupun demikian, darah terus mengalir deras. Gadis itu meringis menahan rasa sakit, kemudian pingsan tak sadarkan diri. Sony ingin menyempurnakan pertolongannya. Segera dia mengangkat tubuh sang gadis, kemudian mendekat dan menggendongnya berlari ke arah pohon beringin. Sony sempat jatuh tersungkur, tapi dia berusaha menjaga tubuh sang gadis agar tidak jatuh membentur aspal. Sony tidak menyerah. Dia kembali memangku tubuh sang gadis dan berlari kembali sebisa mungkin. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari arah belakang. Sony membalikkan tubuh, kemudian berlari dan berdiri di tengah jalan, bermaksud menghadang laju kecepatan mobil tersebut. Dan alhamdulillah, mobil itu berhenti tepat di hadapan Sony.